Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Adalah. memaparkan sedikit mengenai tugas kami. Oh iya iya. Syukur. Adapun nama anggota kelompoknya, yang pertama ada Muntaha, yang kedua ada saya Aktif. sendiri Arnan Maulana, dan yang ketiga ada Utipiani. Ayo dulu saya. Judul makalahnya adalah Paradigma Pengembangan Iptex. Mana harus jangan pakai semalam itu. Paradigma pengembangan iptex dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir atau kognitif, bersikap atau afektif, dan bertingkah laku atau kognitif. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Pengertian iptek adalah suatu sumber atau wadah informasi yang akan meningkatkan dan menambah ilmu juga wawasan seseorang dalam bidang teknologi. Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan iptek singkatan dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Potensi manusia jasmani dan rohani dalam pengembangan iptek. Sumber ilmu pengetahuan dalam pemikiran Islam ada dua sumber ilmu, yaitu akal dan wahyu. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Ilmu yang bersumber dari wahyu Allah bersifat abadi atau perennial knowledge dan tingkat kebenaran mutlak atau absolut. Sedangkan ilmu yang bersumber dari akal pikiran manusia bersifat perolehan atau accurate knowledge. Tingkat kebenaran nisbi atau relatif. Oleh karenanya tidak ada istilah final dalam suatu produk ilmu pengetahuan. Sehingga setiap saat selalu terbuka kesempatan untuk melakukan kajian ulang atau perbaikan kembali. Ilmu dalam Islam memiliki kapasitas yang sangat luas karena ditimbang dari berbagai sisi pengalaman ini. Pengalaman batin merupakan penggambaran manusia terhadap seluruh potensi jiwa dan inteleknya yang atmosfernya telah dipenuhi dengan nuansa wahyu ilahi. Sedangkan Al-Quran membimbing pengalaman lahir manusia karena ke arah objek alam dan sejarah. Penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan sangat tinggi karena sesungguhnya hal ini merupakan cerminan penghargaan bagi kemanusiaan itu sendiri. Manusia adalah makhluk satu-satunya yang secara potensial diberi kemampuan untuk menyerap ilmu pengetahuan. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling mulia dan sempurna, melebihi malaikat apabila dapat memerankan tugas kekhalifahannya. Allah menciptakan manusia memiliki potensi akal dan pikiran sebagai bekal untuk hidup di dunia. Melalui akal dan pikiran tersebut, manusia dapat memahami dan menyelidiki elemen-elemen yang terdapat di alam serta memanfaatkannya untuk kesejahteraan mereka. Akal dan pikiran tersebut merupakan kelebihan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia dan sebagaimana firman Allah Quran Surah Al-Isra ayat 70. Dengan demikian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memanfaatkan alam yang ditentukan oleh Allah untuk manusia, manusia hendaknya memahami konsep dan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Manusia jangan sampai ditentukan oleh alam melalui nilai-nilai materialistik dan keserakahan karena sesungguhnya hal tersebut melanggar kodrat manusia yang diberikan oleh Allah. Rambu-rambu pengembangan iptek dalam Al-Quran. Iptek dan segala hasilnya dapat diterima oleh masyarakat Islam manakala bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jika penggunaan hasil iptek akan melalaikan seseorang dari zikir dan tafakur serta mengantarkan pada rusaknya nilai-nilai kemanusiaan, maka bukan hasil teknologinya yang ditolak, melainkan manusianya yang harus diperingatkan dan diarahkan dalam menggunakan teknologi. Adapun tentang seni, dalam teori ekspresi disebutkan bahwa art is an expression of human feeling, adalah suatu pengungkapan perasaan manusia. Seni merupakan ekspresi jiwa seseorang dan hasil ekspresi jiwa tersebut berkembang menjadi bagian dan budaya manusia. Islam sebagai agama yang mengandung ajaran yang akidah, akhlak, dan syariah senantiasa mengukur segala sesuatu benda-benda, karya seni, aktivitas dengan pertimbangan-pertimbangan ketiga aspek tersebut. Oleh karenanya, seni yang bertentangan atau merusak akidah, syariat, dan akhlak tidak akan diakui sebagai sesuatu yang bernilai seni. Dalam perspektif Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni merupakan pengembangan potensi manusia yang telah diberikan oleh Allah berupa akal dan budi. Prestasi gemilang dalam pengembangan iptek pada hakikatnya tidak lebih dan sekedar menemukan bagaimana proses sunatullah itu terjadi di alam semesta ini, bukan merancang atau menciptakan hukum baru di luar sunatullah atau hukum alam hukum Allah.
Perkembangan ipteks dalam Islam adalah wahyu Allah. Ipteks yang Islami selalu mengutamakan dan mengedepankan kepentingan orang banyak dan kemaslahatan bagi manusia umat manusia. Ipteks yang dikembangkan di atas nilai-nilai iman dan ilmu akan menghasilkan amal saleh. Selanjutnya perbuatan baik tidak akan bernilai amal saleh apabila perbuatan baik tersebut tidak dibangun di atas nilai iman dan ilmu yang benar. Ipteks yang lepas dan keimanan dan ketakwaan tidak akan bernilai ibadah serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi umat manusia dan alam di lingkungannya, bahkan akan menjadi malapetaka bagi kehidupan manusia. Baiklah kesimpulan yang dapat diambil dalam Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang mengandung arti bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Di dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa orang yang memiliki akal, yaitu seorang yang dapat memikirkan penciptaan langit dan bumi. Maksud dari pesan perintah ini yaitu kita sebagai manusia yang berakal, kita diperintahkan untuk mempelajari dan mengembangkan hal-hal yang baru yang sudah tersedia seperti dalam perkembangan ipteks ini dan sesuai dengan dasar agama Islam. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.